unggulan ekonominya ada di bidang pertanian. Di zaman Fafadel, jagung itu hanya 400.000 ton, sekarang 2 juta ton, hampir 2 juta ton setiap tahun, seluruh provinsi. Dan sepertiga itu dari Kabupaten Gorontalo. Bagaimana penanaman kelapa dilakukan terus, karena kelapa-kelapa kita kan sudah pada tua, terus tidak dipelihara dengan baik. Dan ingat, kelapa itu milik rakyat, 98% milik rakyat. Beda dengan kelapa sawit, karena kami punya festival Danau Limboto, festival yang terbesar di Gorontalo. Setiap bulan September, Oktober, November itu ada burung yang migran dari Australia singgah di Gorontalo. Nah, itu menjadi pemandangan yang baik juga untuk wisata danau itu. Nah, insya Allah bulan November nanti festival danau itu akan dilakukan lagi, dan terakhir sebelum pandemi itu kan kurang lebih 300.000 orang yang hadir dan datang selama 1 minggu. Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di program Nusaraya bersama saya Melis Moren. Seperti biasa, Nusaraya akan berbincang-bincang nih lebih dalam mengenai potensi kekayaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan juga pariwisata yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Dan kali ini secara eksklusif Nusaraya akan berbincang dengan Bapak Nelson Pomalingo selaku Bupati Gorontalo. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Selamat datang ya Pak di program Nusaraya. Makasih. Ya. Pak, ini kita mau ngobrolin soal Kabupaten Gorontalo nih Pak, di mana pengembangan ketahanan ekonominya dan juga pengembangan wilayahnya ini salah satu yang termasuk yang kuat juga nih Pak. Apalagi dalam bidang ekonomi, ternyata pertaniannya cukup kuat ya Pak di Gorontalo sendiri, di Kabupaten Gorontalo. Bagaimana Bapak sendiri selaku Bupati memimpin dan juga menata nih dalam ekonomi dan juga wilayahnya supaya menjadi selaras nih ekonomi dan juga wilayahnya Pak? Ya, makasih Mbak Meis. Jadi pertama saya menyampaikan terima kasih karena saya diundang di sini melalui program Nusaraya ya. Iya. Kabupaten Gorontalo ini adalah kabupaten yang terbesar penduduknya di Gorontalo. Provinsi Gorontalo itu hanya 5 kabupaten, 1 kota. Kita paling banyak penduduknya, 409.000, hampir 35% dari penduduk provinsi itu berada di kami. Itu secara demografis. Secara geografis, Kabupaten Gorontalo itu juga berada di sentralnya Gorontalo. Bandara berada di kami. Jadi lalu lintas wilayah itu berada di Kabupaten Gorontalo. Secara historis, Kabupaten Gorontalo ini juga sebagai kabupaten tertua. Jadi sebelum provinsi lahir itu hanya 1 kota, Kabupaten Gorontalo. dan 1 kabupaten. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah punya 5 kabupaten, 1 kota. Nah, memang sama juga dengan daerah-daerah lain di Indonesia, unggulan ekonominya ada di bidang pertanian. Karena memang kita sebagai daerah agro industri maupun agro wisata dan sebagainya. Yaitu unggulannya itu peternakan, kemudian ada jagung, ada juga kelapa. Di zaman Fafadel, jagung itu hanya 400.000 ton, sekarang 2 juta ton. Hampir 2 juta ton setiap tahun, seluruh provinsi. Dan sepertiga itu dari Kabupaten Gorontalo. Kita juga punya kelapa. Kita tahu bersama kelapa adalah merupakan komoditi tua kita ya. Di mana-mana, dan saya kira penjajah dulu juga datang karena ketertarikan perkebunan, salah satunya kelapa. Berikut di hilirnya ini kita kembangkan peternakan, yaitu sapi. Kenapa? Karena jagung sukses. Kita ingin jagung ini salah satu pakan ternak. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah di Kabupaten Gorontalo sekarang sudah punya Carun Popan untuk pengolah pakan ternak. Dan ternak ini kan kita sangat butuhkan. Bahkan hari ini pun Indonesia masih impor. Ini yang kita terus dorong, dan itulah yang saya sebut ya, integrated farming system. Sistem pertanian terpadu. Sehingga ketahanan ekonomi kita baik. Kita bisa lihat di era COVID, selama 2 tahun terakhir, kami di sana tidak terlalu terpengaruh ekonomi kita. Karena produktivitas pertanian kita tetap jalan. Yang berikut juga kita mendorong UMKM. Nah, UMKM ini terkait dengan pengolahan hasil pertanian. Baik itu misalnya kelapa, mungkin juga dari pisang dan seterusnya. Termasuk perikanan dan peternakan. Sehingga ada nilai tambah di dalam pengolahan hasil bumi kita. Nah, inilah saya kira yang kita lakukan di daerah
Gorontalo. Kalau misalnya mau kita pecah nih Pak, kalau misalnya satu persatu kita coba ulas ya, kalau misalnya dari jagung sendiri, terus kelapa dan juga sapi, itu rencananya akan menjadi Gorontalo ini salah satu pemasok untuk IKN nanti ya Pak ke depannya? Iya, memang hari ini kita sebelum ada IKN pun kita sudah memasuki wilayah sana. Kalimantan, Kalimantan ya, karena melalui Balikpapan, Tarakan, Tawau bahkan sampai ke Malaysia. Hasil-hasil bumi kita bawa ke sana. Antara lain peternakan yang paling banyak. Nah, apalagi dengan insya Allah menjadi IKN di Kalimantan, ini saya kira menjadi menjadi peluang besar bagi kami di Sulawesi ya, untuk masuk berbagai pangan. Tidak hanya sapi, mungkin juga ayam, bahkan juga jagung, tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran dan juga beras dan seterusnya. Nah, sehingga peluang ini juga kita ingin gunakan, dan kami melihat tidak saja ke sana, mungkin dari keluar. Contohnya juga kami sebenarnya sudah ada MOU dengan Gubernur DKI misalnya. Di sini kan setiap hari kurang lebih 6.000 ekor yang dipotong. Sapi ya. Dari Kabupaten Gorontalo? Bukan, maksudnya yang dipotong di DKI ini kurang lebih 6.000 ekor. Nah, kami diharapkan untuk bisa mensuplai ke sana, memasok. Karena ini kan peluang juga. Nah, sehingga harapan saya juga ke depan, kerjasama antar daerah ini sangat penting. Kadang-kala kita hanya bangga dengan kerjasama ke luar negeri. Padahal di antara daerah kita itu saling membutuhkan juga. Nah, rintisan-rintisan seperti itu saya sudah lakukan di beberapa wilayah, dan itulah mengakibatkan ruang ekonomi kita terus berkembang, ruang pasar kita terus berkembang, terutama hasil-hasil potensi yang ada di Gorontalo. Saya sempat baca di berita nih Pak, waktu minyak goreng kemarin itu sempat mahal bahkan langka. Kalau di Gorontalo sendiri akhirnya berpindah dari minyak goreng ke minyak kelapa jadinya ya. Memang selama ini kita sudah ketergantungan terhadap minyak kelapa sawit, itu sudah sangat luar biasa Indonesia ini. Dulu kita, orang-orang tua dulu kita tidak problem ini masalah minyak goreng, karena mereka membuat sendiri dari minyak kelapa. Nah, oleh karena itu kami di Gorontalo beberapa sentra home industri kita terus dorong. Bahkan masyarakat juga kita terus dorong bagaimana memproduksi sendiri minyak kelapanya, sehingga kemandirian kelapa itu ada. Apalagi di Indonesia ini kan paling terbesar di dunia, luas kelapa itu di Indonesia 3,7 juta hektar. Memang kita produktivitas kita rendah dibandingkan dengan Filipina, India, Bangladesh, kemudian juga Sri Lanka dan seterusnya. Nah, oleh karena itu hari ini juga kami pemerintah daerah penghasil kelapa, kebetulan saya ketuanya, terus mendorong bagaimana penggunaan kelapa ini dan pengelolaannya dari hulu sampai hilir. Bagaimana penanaman kelapa dilakukan terus, karena kelapa-kelapa kita kan sudah pada tua, terus tidak dipelihara dengan baik. Dan ingat, kelapa itu milik rakyat, 98% milik rakyat. Beda dengan kelapa sawit. Kelapa sawit 90% milik pengusaha. Jadi membangun kelapa berarti membangun rakyat. Nah, ini kita dorong, dan alhamdulillah di Gorontalo juga dengan baru-baru minyak goreng langka, kami di sana justru memproduksi sendiri minyak kelapa kita. Dan saya kira ya mungkin ini menjadi jawaban juga bagi langkanya minyak kelapa sawit yang selama ini mungkin diekspor. Maka mungkin pilihannya untuk ke depan sambil minyak kelapa juga minyak-minyak lain termasuk minyak kelapa yang ada sekarang. Kalau misalnya tadi sempat disebutkan terbesar nih ya Pak, berarti sudah ekspor kemana aja nih Pak minyak kelapanya Pak? Kalau kami minyak kelapa belum kita ekspor karena itu hanya konsumsi. Yang kelapa sawit ya berarti? Iya, konsumsi daerah. Yang kita ekspor hasil kelapa itu adalah olahan, misalnya santan kelapa, tepung kelapa, itu sudah ekspor. Kemana aja tuh Pak? Kita punya 3 pabrik, itu ke Eropa, ke Timur Tengah, ke mana lagi, ke Korea. Kita punya 3 pabrik di sana. Jadi yang kita ekspor itu salah satunya tepung kelapa, santan kelapa, kemudian yang berikut juga air kelapa, berikut juga batok kelapa yang sudah dibuat dalam bentuk arang. Itu yang kita ekspor. Yang minyak kelapa dibuat oleh pabrik itu belum ada di kita. Memang ada di daerah Pohuwato, tapi masih harus dibawa ke Bitung lagi, kemudian dikembalikan lagi.
Nah, kami di daerah untuk minyak kelapa ini kita buat home industri sendiri. Karena kami sudah punya industri kelapa terpadu di daerah saya yang dibantu oleh Departemen Perindustrian. Dan itu menjadi sentra belajar bagi masyarakat kita untuk melahirkan produk-produk dari kelapa. Termasuk VCO yang ada di situ. Berarti udah jadi produk UMKM itu, Pak? Iya, UMKM. Udah dijual juga ke berbagai daerah? Kalau kita baru konsumsi kita ya. Kecuali VCO itu diminta keluar. Oh, oke. Nah, kalau misalnya tadi sempat Bapak mention udah bekerja sama dengan Charoen Pokpen ya? Ya, Charoen Pokpen. Nah, itu tujuan kedepannya menggandeng nih Charoen Pokpen ini apa nih, Pak? Kita ini kan jagung kita kan terus naik produksinya. Problem hari ini dengan peternakan, pakannya tidak ada. Sementara kita punya bahan baku. Nah, sehingga saya datang ke mereka, bagaimana buat pabrik di sana. Nah, sehingga harapan saya tidak hanya hulunya, tapi hilirnya juga berkembang. Tidak hanya jagungnya diproduksi, hilirnya apa? Ada pabrik pakan ternak, ada ternak juga. Sehingga kan dua yang kita dapatkan. Pabriknya sebagai nilai tambah jagungnya itu, dan yang kedua ternak akan berkembang baik. Dan itu saya kira bukan hanya supply untuk Gorontalo, tapi juga mungkin minimal Indonesia Timur untuk pakan ternaknya. Jadi itu ya tujuan menggandengnya ya Pak. Nah, tadi kan kita udah bahas peternakan nih. Kalau misalnya UMKM-nya sendiri nih Pak, produk-produk unggulannya seperti apa nih kalau di Kabupaten Gorontalo? Ya, memang dari seluruh UMKM di Provinsi Gorontalo itu kurang lebih 120.000. Kita kurang lebih ada 40.000. Jadi sepertiga berada di Kabupaten Gorontalo. UMKM di kita itu lebih banyak pertama tentunya terkait dengan pakaian. Contohnya seperti ini. Ini pakaian khas Gorontalo. Dan sekarang produksi rumahan, dulu tradisional, sekarang justru modern. Bahkan sudah mendunia juga ya. Itu satu. Yang kedua, hasil olahan makanan. Ada pisang, ada juga jagung, bahkan juga ikan dari ikan. Itu kita olah di sana oleh UMKM kita. Bahkan terkait juga dengan minuman-minuman misalnya. Ada juga aren dan sebagainya. Ini menjadi olahan dari UMKM kita. Kemudian yang ketiga terkait juga dengan kerajinan-kerajinan, termasuk industri kecil. Nah, di dalamnya tadi saya lupa adalah UMKM terkait dengan kelapa. Ini yang ada di sana intinya sesuai dengan potensi sumber daya alam tadi yang diolah melalui UMKM kita. Dan kita bergembira hari ini dari sisi pengepakan, dari sisi penampilan mereka punya produk, bahkan juga pemasaran sudah agak gampang karena kita dampingi dan kita melalui digitalisasi sekarang kan sudah agak gampang pemasarannya. E-commerce, media sosial ya Pak. Jadi yang beli juga nggak hanya dari Kabupaten Gorontalo tapi dari luar. Sudah di luar karena sudah melalui e-commerce tadi kan dengan media sosial lainnya. Nah, tadi kalau kita dengar nih berarti pertaniannya kuat, terus UMKM-nya juga mendukung, dan informasinya adalah menaikkan pendapatan daerah jadi 3% ya Pak di saat pandemi kemarin malah ya? Ya, jadi program utama kami sekarang ini untuk Kabupaten Gorontalo ada 3 di bidang sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, di bidang ekonomi itu pertanian terpadu dan UMKM koperasi, kemudian transformasi birokrasi. Nah, kita bersyukur pada tahun yang lalu itu hampir 3% pertumbuhan ekonomi kita. Saat pandemi ya? Ya, pada saat pandemi. Nah, kenapa? Karena ekonomi kita jalan, khususnya di bidang pertanian ya. Kalau UMKM agak melorot, karena adanya transportasi dan sebagainya kan kesulitan. Tapi kalau bicara pertanian kita tetap naik. Dan itulah yang mengakibatkan pendapatan kita terus tetap bagus, kemiskinan kita turun. Walaupun tahun yang lalu naik sedikit ya, tapi di antara daerah yang ada di Gorontalo, kenaikannya dari kemiskinan itu paling kecil dibanding yang lain. Karena hampir semua daerah naik. Dan saya kira di Indonesia juga begitu. Nah, kita selama 6 tahun terakhir terjadi penurunan kemiskinan. Dari 21,8% sekarang kurang lebih 17%. Jadi hampir rata-rata 1% setiap tahun penurunan kemiskinan kita. Dan ini saya akan pacu di akhir masa jabatan saya 2024, mudah-mudahan
Harapan saya kalau dapat 2% setiap tahun. Sehingga kalau 2 tahun ke depan 2%, berarti kira-kira terakhir mungkin tinggal 11 atau 13%. Program kerja seperti apa nih Pak yang Bapak canangkan sehingga kemiskinannya pelan-pelan bisa surut ini Pak di Gorontalo sendiri? Pertama ini kan dalam rangka ekonomi. Nah ekonomi itu tadi pertanian terpadu dengan UMKM. Kemudian yang kedua kita terus mendorong juga sumber daya manusia kita. Oleh karena itu pendidikan non formal kita dorong. Jadi tidak sekedar formal ya, tapi juga pendidikan non formal. Kursus-kursus dan sebagainya. Karena agar supaya lapangan kerja ada, pengolahan hasil juga dilakukan dengan baik. Kemudian yang ketiga yang paling utama bagaimana pasar. Agar supaya orang mengolah juga jadi bagus. Ada pasarnya jelas, tidak sekedar kita mengolah terus kemudian tidak ada yang beli gitu kan. Nah ini yang harus kita dorong, keterpaduan SDM. Kemudian yang kedua pengolahannya melalui teknologi inovasi. Dan yang ketiga bagaimana pasarnya. Ya. Oke, kalau tadi Bapak sempat mention soal pendidikan nih salah satunya. Kalau misalnya di Gorontalo sendiri nih, kalau Bapak lihat seperti apa sih nih pendidikannya nih? Apa yang harus dinaikkan lagi supaya anak-anaknya tuh juga bisa berkembang secara pendidikan? Memang dari sisi IPM, Indeks Pembangunan Manusia kita, kita bersyukur kesehatan kita bagus. Stunting kita turun bagus. Kemudian juga angka kematian dan ibu maupun anak juga turun kita. Ekonomi kita juga bagus. Problema kita di bidang pendidikan. Karena rata-rata 60% SD. Untuk menaikkan SD ini kan susah. Butuh waktu yang panjang. Minimal 6 tahun, 10 tahun lah begitu kan. Maka yang saya dorong selain pendidikan formal bagus. Baik itu dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tapi juga yang non formal, kursus-kursus, paket ABC, sehingga itu akan menaikkan kompetensi mereka. Yang sudah tidak bisa sekolah lagi, yang 60% tadi. Nah, kadang-kala kita kan hanya mengatasi orang yang mau sekolah, tapi orang tidak sekolah lagi atau putus sekolah bagaimana? Padahal mereka adalah usia produktif. Maka itu juga harus diatasi, dan itu lebih besar. Dan alhamdulillah dari kurang lebih 900 orang tadinya, sekarang sudah 3.000-an yang ikut paket ABC, termasuk kursus-kursus. Jadi target saya sampai tahun ini mudah-mudahan 5.000 orang. Itu yang kita kembangkan. Yang kedua juga tentunya kualitas pendidikan formal. Kita alhamdulillah melalui Pak Menteri ini kan ada Merdeka Belajar dan seterusnya. Ini luar biasa. Sambil juga kolaborasi dengan perguruan tinggi. Di Gorontalo itu sebelum Gorontalo menjadi provinsi hanya 6 perguruan tinggi, sekarang 19. Saya kira ini aset kita untuk membangun daerah, berkolaborasi, pentahelix itu kan, ada masyarakat, swasta, ada juga pemerintah, dan ada juga akademisi yang akan membantu kita dari sisi konseptual, sehingga kita tidak salah di dalam membangun daerah. Pak, tadi Bapak sempat mention kalau ada yang putus sekolah nih, itu biasanya Bapak temukan di lapangan masalahnya apa nih Pak? Kenapa bisa sampai pada putus sekolah begitu? Putus sekolah itu pertama dari sisi ekonomi. Tapi kalau hanya untuk belajar dia tidak punya uang, sebenarnya tidak ada masalah karena sekarang kan gratis. Cuma dia mencari uang lagi. Oh, oke. Nah, itu satu. Yang kedua, karena keluarganya yang mendorong itu. Nah, kalau soal tempat sekolah apa segala semuanya sudah ada. Sudah tersedia ya? Tersedia. Bahkan selama ini sudah gratis kan kita. Nah, di situ menjadi problem. Nah, sehingga orang mau cepat dapat duit kan. Daripada sekolah ini cari duit. Apalagi pulang-pulang cari duit juga ada. Sehingga orang yang seperti itu, oke lah, Anda tidak sekolah tapi ambillah paket ABC. Sambil dapat pengetahuan, dapat tetap belajar, tapi juga bisa kerja. Bisa cari uang. Apalagi mereka juga diberikan, di paket ABC itu kan diberikan keterampilan juga. Keterampilan itu salah satunya juga mungkin pasar dan seterusnya. Ada 3 sebenarnya yang saya dorong. Satu adalah pengetahuannya, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga pendidikan keluarga. Kenapa pendidikan keluarga? Karena mereka itu sudah usia nikah, bahkan sudah ada yang nikah, sudah punya anak dan seterusnya. Usia sudah cukup dewasa. Dewasa, sehingga bagaimana mereka berkeluarga yang baik,
Kalau berkeluarga baik berarti anak-anaknya jadi pendidikannya bagus. Jadi bukan kita yang mendorong pendidikan anaknya baik, tapi dia sendiri akan mendorong. Iya. Nah ini sentuhan yang kita lakukan melalui pendidikan non formal yang seperti saya sampaikan tadi. Salah satunya juga ada di desa Pilohayanga ya Pak. Pilohayanga itu ada iperpus ya Pak di sana ya juga ya, dan juga bank data. Itu seperti apa tuh Pak mekanisme dari iperpus sama bank data sendiri di desa tersebut? Ya sekarang ini kan keniscayaan lagi kita kalau bicara internet, digitalisasi dan sudah menjadi kebutuhan. Sehingga saya bersyukur ada model satu desa yang perpustakaan memang saya dorong. Tapi melalui perpustakaan ini kan luar biasa mereka kembangkan. Sehingga mereka mengakses buku dan sebagainya melalui hal seperti itu. Kemudian data juga, big data. Kenapa? Karena desa ini hari ini kan sudah punya dana. Beda dengan desa dulu. Saya punya dana sekarang 1,5 triliun APBD kita. 300 miliar berada di desa. Berarti kurang lebih 20%. Maka berarti desa ini harus membuat perencanaan yang baik. Di dalam membuat perencanaan yang baik, harus punya data. Maka desa saya dorong bagaimana punya rumah dataku misalnya. Nah, sambil melalui digitalisasi seperti yang tadi disampaikan. Dan itu Pilohayanga salah satu desa di kita yang baru-baru dinobatkan menjadi desa yang terbaik di Provinsi Gorontalo, mewakili tingkat nasional. Karena perkembangan digitalisasinya salah satunya udah. itu. Yang digitalisasi itu. Nah, kita mau ngomongin pariwisata nih Pak. Ya. Nih. Di Kabupaten Gorontalo sendiri, buat sahabat Kompas.com nih siapa tahu ada yang mau main ke sana, Bapak ada rekomendasi tempat wisata gak nih yang bisa dikunjungin? Ya, memang kami wisata kita baru 3-4 tahun terakhir kembang. Sebenarnya pada saat sebelum pandemi itu mulai gencar-gencarnya karena kami punya festival Danau Limboto. Festival yang terbesar di Gorontalo. Ya. Itu menjadi tempat wisata karena danaunya. Tapi tidak sekedar danau ya. Kita punya beberapa objek yang bagus itu. Pertama Pentadio Resort. Itu air panas. Pentadio Resort itu air panas Air di situ. panas. Karena biasanya orang kan senang ke air panas. Apalagi dia berada di tengah kota, tidak jauh dari perkotaan. Yang kedua, di danau juga itu ya ada kuliner ikan dan sebagainya yang masih hidup yang bagus dan seterusnya sehingga bisa dinikmati. Masih seger. Segar lah begitu. Kemudian yang ketiga, setiap bulan September, Oktober, November itu ada burung yang migran dari Australia singgah di Gorontalo. Nah itu menjadi pemandangan yang baik juga untuk wisata danau itu. Nah insya Allah bulan November nanti festival danau itu akan dilakukan lagi dan terakhir sebelum pandemi itu kan kurang lebih 300.000 orang yang hadir dan datang selama 1 minggu. Nah saya berharap lebih daripada itu tahun ini karena hari ini kan orang sudah senang dengan adanya setelah COVID ini kan orang senang ada event sedikit banyak orang. Nah, mudah-mudahan saya berharap bisa jadi 500.000 orang dan itu ditopang juga oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata. Seminggu juga Pak acaranya? Iya, kegiatannya kurang lebih seminggu. Nah, yang kedua, kita punya wisata pantai juga. Teluk Tomini yang saya kira sekarang berkembang. Ada hiu yang sekarang berada di Bone Bolango, itu bagian dari wilayah pantai kita antara kabupaten kota dengan Bone Bolango. Terus ada wisata juga wisata alam lainnya seperti Bulamayo, itu daerah dingin itu. Itu hampir setiap minggu 1.000 orang yang datang ke sana karena untuk kemah anak-anak muda kita malam hari dan seterusnya. Nah, sambil juga ada wisata budaya yang saya kira kami punya taman budaya. Kita juga punya atraksi-atraksi budaya yang boleh dilihat di daerah Gorontalo. Nah, untuk yang festival danau sendiri nih Pak, itu nanti rangkaian acara kan seminggu nih Pak, panjang ya ternyata ya acaranya, rangkaiannya itu akan seperti apa nih Pak dalam seminggu ini? Ya, tentunya dimulai dengan pembukaan dan itu nanti akan diisi oleh berbagai event. Event yang pertama pameran, sehingga UMKM kita juga bisa ada di sana. Tapi tidak hanya UMKM, tapi juga misalnya ada kelapa, produk-produk kelapa,
ada juga sensifera, tanaman itu, dan seterusnya yang bisa kita lakukan secara bersama-sama di dalam pameran itu. Yang kedua ada festival kuliner. Karena ini makanan-makanan yang kita ingin dorong sebagai hasil produk dari Gorontalo. Kemudian ada karnaval budaya. Nah, itu tidak hanya budaya Gorontalo. Kita di sana sudah ada orang Jawa, orang orang Bali dan seterusnya. Mereka akan mementaskan budaya mereka, Jawa Tondano dan seterusnya. Biar beragam ya Pak. Beragam. Ya? Kemudian kita punya yang khas tahun ini yaitu Geopark Meeting. Karena Danau Limboto ini sekarang kita dorong menjadi ke UNESCO untuk menjadi geopark dunia, taman geologi dunia danau itu. Sehingga kami akan mengundang bupati-bupati yang ada geopark bertukar pikiran kita di sana. Nah, yang berikut juga ada penanaman-penanaman daerah hulu, sambil juga akan ada acara olahraga yang terkait dengan itu seperti dayung, kemudian juga ski air dan seterusnya. Nah, kita juga karena Danau Limboto itu dekat dengan sirkuit kita, jadi bukan hanya di Mandalika punya sirkuit, kami punya sirkuit juga baru 3 tahun terakhir kami bangun, dan itu banyak terutama dari Indonesia Timur yang datang ke sana. Itu juga kita akan lakukan untuk memeriahkan acara Festival Danau Limboto itu. Itu tadi sempat menyebutkan UNESCO, itu harapannya akan goal di tahun berapa tuh Pak? Ya, saya berharap sebelum saya mengakhiri jabatan sudah goal. Ini kan sudah hampir 3 tahun kita perjuangkan. Apalagi yang harus kita lakukan, apalagi ini sudah kolaborasi dengan Universitas Negeri Gorontalo, termasuk Jepang. Karena di UNG itu punya geologi yang kerjasama dengan Jepang. Dan kami sudah mengusulkan melalui Bappenas. Oke, selain yang UNESCO tadi itu, ini apa nih harapan-harapan Bapak ke depannya untuk Kabupaten Gorontalo? Pertama, saya berharap dengan era COVID-19 yang kita porak-poranda lah kita ini, maka ada era kebangkitan kita. Ya. Tahun ini saya canangkan menjadi era kebangkitan. Sehingga berbagai event, berbagai kegiatan ekonomi, termasuk juga tetap menjaga kesehatan. Kesehatan itu bukan selalu obat dan seterusnya, tapi bagaimana kehidupan kita makan yang sehat, olahraga dan seterusnya, itu yang disebut dengan gerakan masyarakat sehat. Yang kedua, kita berharap ada kolaborasi antar daerah untuk membangun ekonomi. Maka antar daerah ini bagaimana yang kelebihan kita bisa diambil dengan orang lain atau sebaliknya juga demikian. Kemudian yang ketiga, kita berharap ada semangat masyarakat kita ya. Kami pemerintah ini kalau hanya kita yang rajin, kita yang semangat, kalau masyarakat tidak mendukung gimana? Ya. Pasti terlambat. Maka dukungan masyarakat sangat dibutuhkan. Terakhir tentunya investor, orang bisa datang ke Gorontalo, apalagi event bulan November nanti. Iya. Silahkan datang, tidak sekedar melihat eventnya, tapi potensi wilayah yang ada. Karena Kenapa? kaya sekali ya Pak. Ya, karena selama saya bupati, saya selalu bilang, untuk membangun daerah tidak boleh hanya APBD. Kalau hanya APBD, pasti terlambat. Oleh karena itu ada 2 sumber dana yang kita terus dorong, yaitu investasi, dan itu tercipta. Awal saya bupati hanya 150 miliar, menjadi 1,6 triliun, 1,8, 1,9, 3,4, dan terakhir 5 triliun. Yang kedua adalah dana perbankan. Nah, bank itu sebenarnya kan bukan hanya untuk kita menyimpan, tapi uangnya juga boleh kita gunakan membangun. Seperti dana KUR dan seterusnya. Dan itu kita terus dorong masyarakat untuk mendapatkan dana itu. Sehingga modal itu tidak sekedar dari pemerintah, tidak sekedar dari swasta, tapi juga dari perbankan. Dan tahun yang lalu 5,4 triliun dana KUR kita di Gorontalo. Sehingga kalau hitung-hitung dengan dana APBD kita hanya 10% dari 2 sumber dana tadi. Dengan demikian ekonomi kita akan lebih cepat bangkit dan peningkatan pendapatan masyarakat naik.
dan insya Allah kemiskinan juga turun. Amin, amin. Ya. Itu cita-cita bersama ya Pak ya, Ya. kemiskinan cepat turun. Ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Nelson sudah berbagi insight-nya nih tentang Ya. Kabupaten Gorontalo di program Nusaraya. Sehat dan sukses selalu Pak. Terima kasih. Ya. Ya demikian bincang-bincang Nusaraya kali ini bersama Bapak Nelson Pomalingo selaku Bupati Gorontalo. Kita akan terus nih explore lagi daerah-daerah yang ada di Indonesia, tapi tetap terus saksikan Nusaraya di YouTube channel kompas.com. Jangan lupa diklik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, cari di playlist Nusaraya. Saya Melis Moren, kru pamit. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.